Sebagai seorang muslim, sudah sewajarnya jika Gunawan selalu berusaha meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempertebal iman dengan menjalankan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan ataupun melakukan hal-hal yang diridhoi Allah merupakan sebagian kewajiban yang selalu ia lakukan. Namun terkadang manusia alpa sehingga kewajiban-kewajiban itu kerap kali lupa dikerjakan. Akan tetapi Allah tak pernah melupakan umatnya. Allah kemudian istrinya yang getol mengikuti kegiatan sejenis. Saya rasa memang kalau urusan itu kita bersaing di dalam mendapat kredit dari Allah. Itu kita bersaing benar gitu. Marisa Haque sendiri selama seminggu ini meninggalkan Ikang dan keluarganya untuk berangkat ke Swiss. Ica itu sekarang dia konferensi dari DPR sih tugasnya. Yang menyangkut masalah kemiskinan, kewanitaan, ini konferensi tingkat dunia ya, yang membicarakan masalah kemiskinan, kewanitaan, dan juga ya sekaligus ya pidatonya itu mengatakan bahwasannya kita ini bukan negara teroris gitu loh. Praktis selama seminggu ini Ikang berpuasa tanpa ditemani sang istri. Beberapa tahun lalu Ikang juga pernah mengalami hal serupa saat istrinya menimba ilmu di Amerika. Kebanyakan suami pasti menginginkan agar istrinya melayani sang suami untuk menyiapkan menu buka puasa dan sahur. Sekarang bukan zamannya lagi istri harus menjadi pelayan bagi suaminya. Dan ya gue rasa istri saya bukan untuk itu. Dia untuk sesuatu yang lebih besar lagi gitu loh. Bukan hanya ngeladenin masakan. Walaupun dia masakannya enak juga Rica. Iya, dia sering bikin tom yum, sering bikin spaghetti. Ya masakan Eropa, Thailand gitu loh. Ibu saya tuh ya, itu ibu rumah tangga asli. Pendidikannya juga hanya nurse aja dia. Tapi begitu gaji bapak saya nggak cukup, suatu saat kita perlu untuk membiayai anak-anak yang masuk UI semua. Ibu saya tampil sebagai pengusaha kagetan. Dan dia berhasil. Itu perempuan. Pemirsa, Gunawan dan Lala baru saja mengadakan acara syukuran 4 bulanan kehamilan Lala. Tapi rasa syukur Gunawan tidak dibatasi pada kehamilan istri tercintanya saja. Karena Gunawan mensyukuri segala sesuatu hal yang pernah terjadi dalam hidupnya. Entah itu rasa suka, duka, susah maupun gembira. Hidup Gunawan memang seperti selayaknya hidup kita semua pernah mengalami naik turun. Tapi Gunawan tidak pernah berhenti bersyukur walaupun sedang dalam keadaan terpuruk sekalipun. Lantas apa yang membuat Gunawan bisa berpikiran sedemikian matang? Kita tanyakan saja langsung kepada Gunawan, tentunya di GoSpot. Sebagai seorang muslim, sudah sewajarnya jika Gunawan selalu berusaha meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempertebal iman dengan menjalankan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan ataupun melakukan hal-hal yang diridhoi Allah merupakan sebagian kewajiban yang selalu ia lakukan. Namun terkadang manusia alpa sehingga kewajiban-kewajiban itu kerap kali lupa dikerjakan. Akan tetapi Allah tak pernah melupakan umatnya. Allah kemudian memberi cobaan yang bertubi-tubi kepada Gunawan yang akhirnya merubah Gunawan menjadi bertambah taat kepadanya. Ya, sejak saya mengalami kejadian-kejadian yang dalam hidup saya, misalnya mohon maaf perceraian, terus ada saya ditinggal orang tua saya, ibu saya, terus saya kehilangan ponakan, itu saya revisi apa ternyata kehidupan itu belum tentu kita selalu di atas dan selalu kita abadi. Jadi kita dalam prinsip kita dalam hidup saya harus siap mati kapanpun. Jadi saya berusaha untuk berbuat baik setiap hari dan beribadah. Jadi kelak kebaikan dan ibadah saya itu menjadi amal di akhiratnya. Bagi setelah punya anak ya, lebih dewasa dalam berpikir dan lebih hati-hati dalam bertindak gitu. Saya sebagai imam memimpin keluarga, jadi saya harus memberikan contoh yang terbaik karena kesuksesan keluarga adalah dari pimpinan. Tak pelak kematian sang ibunda begitu membekaskan kesedihan mendalam pada dirinya.
Sejak itu Gunawan mulai banyak merenungi arti kehidupan ini. Dan pesan almarhumah ibu selalu menyertai perjalanan hidup Gunawan hingga kini. Dan ibu selalu mengingatkan jangan lupa sholat dan ngaji. Begitulah pesan sang ibunda yang selalu ia rekam dalam ingatannya. Pesan yang akan ia wariskan kepada anak cucunya kelak. Jadi saya pengen menginginkan saya sebijak-bijaknya menjadi orang yang baik, menjadi orang yang tawakal. Kelak anak saya akan insya Allah lebih dari kayak bapaknya. Menjadi panutan Hairu, buah cintanya bersama Lala adalah impian terindah Gunawan. Rasa cintanya kepada keluarga ia buktikan pula dengan menggelar acara 4 bulanan kehamilan Lala di sebuah hotel berbintang. Sekaligus berbuka puasa bersama anak-anak yatim piatu. Gunawan sengaja tidak mengundang rekan-rekan infotainment ke acara yang digelar hari Sabtu lalu itu. Mungkin dia tidak ingin dianggap ria sehingga niat baiknya itu benar-benar menuai pahala. Sebenarnya acaranya 4 bulanan dan alhamdulillah juga dihadiri sama ya anak-anak yatim ya. Terus include sama ini deh ulang tahun deh sekalian, jadi kita sama-sama keluarga besar sih intinya, buka bersama keluarga besar dari pihak saya, dari pihak istri saya. Kalau di dalam Islam kan kalau nggak salah hidupnya rohnya kan 4 bulan. 7 bulan kalau nggak salah, itu kultur dari kita aja ya. Kita ya rasa bersyukur ya karena Allah memberikan satu amanah yang cukup besar untuk diri saya, keluarga saya dan keluarga besar saya terutama ya. Insya Allah diberikan kesehatan. Bukankah hidup seperti roda yang selalu berputar? Jadi kita tidak perlu mengeluarkan sumpah serapah saat sedang berada di bawah dan tidak perlu pula bertepuk tangan kegirangan saat sedang dipayungi keberuntungan. Pemirsa, umroh di bulan Ramadan ternyata menjadi pilihan banyak sekali umat muslim termasuk Irfan Hakim. Ternyata pengalaman untuk bisa berbuka puasa bersama umat muslim lainnya dari seluruh penjuru dunia merupakan sesuatu yang sangat mengasihkan. Dan kini Irfan Hakim sudah pulang dari ibadah umrohnya. Bagaimana kalau kita temui saja Irfan langsung dan kita minta oleh-oleh cerita dari Tanah Suci. Pemirsa, mari kita sapa Irfan Hakim. Ketika manusia berada di tengah-tengah gurun pasir, apalagi yang dicari jika bukan sebuah mata air. Ya, layaknya merindukan air yang sejuk di bulan Ramadan ini, Irfan Hakim memilih untuk pergi umroh. Ia haus akan ibadah yang khusyuk, yang terkadang sulit ia kerjakan ketika berada di Jakarta. Kan kita tahu bersama bahwa iman seseorang itu bisa naik turun kan, fluktuasi gitu kan. Nah, aku nganggapnya dengan aku pergi berhaji, berumroh itu salah satu kegiatan ngecas keimanan aku gitu. Jadi itu iman aku jadi alhamdulillah penuh lagi gitu. Jadi udah bertahun-tahun kan kadang-kadang wah keduniawiannya muncul lagi, ke sana lagi, naik lagi. Walaupun sih untuk menaikkan keimanan nggak harus ke sana aja ya, tapi kan salah satu caranya dengan pergi ke sana gitu. Kita di sana tuh banyak berbagai bangsa berkumpul dan kita dalam keadaan sama gitu. Apalagi kalau kita lagi pakai kain ihram segala macam itu beneran nggak ada jenderal, kopral, artis, bukan segala macam itu nggak ada banget, sama banget di mata Allah. Dan kita juga beneran konsentrasi cuma berdoa aja gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau di Indonesia gitu, aku lagi di masjid gitu lagi susu berdoa tuh, Irfan ya, halo gitu kan kayak enak gitu. Kalau di sana ya udah, kalau di sana beneran konsentrasi beribadah, beneran beribadah banget. Itu yang salah satu yang membedakan konsentrasi beribadah di sana sama di sini mungkin ya. Jika banyak orang memilih pergi umroh dahulu sebelum mampu melaksanakan ibadah haji, Irfan malah sebaliknya. Presenter ini justru mendahulukan menjalankan yang wajib dulu baru berumroh. Aku pernah haji tahun 2004 lalu dan ini umroh aku pertama dan di bulan suci Ramadan ini pula gitu. Aku umroh yang sekarang sih alhamdulillah sendiri, mencoba nggak bareng orang tua gitu, sendiri, dan alhamdulillah sama nikmatnya dengan membawa orang tua. Mungkin karena sendiri jadi harus lebih mandiri lagi gitu kan. Biasa kalau bawa orang tua kan ada orang tua yang ngingetin gitu, Fan ayo dong baca Qurannya segala macam. Nah kalau sendiri kan ya gimana kita mau gimana juga terserah. Makanya justru kedewasannya harus ditingkatkan lagi gitu. Mengapa Irfan memilih pergi umroh di saat bulan Ramadan?
seru banget dan intinya sih aku kesana kan mengharapkan pahala ya, karena kan katanya umroh di bulan Ramadan itu pahalanya mirip dengan pahala ibadah haji. Apakah ada doa khusus yang dipanjatkan Irfan di sana? Doa cepat mendapatkan jodoh misalnya.